Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bening Herva Sucia. Masih bersama aku Bening di sini. Oke, buat kalian yang selalu support channel aku dengan klik subscribe, komen, like dan juga share semua konten-konten aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, mari berkawan dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari aku. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi seni patung, pengertian dan fungsi patung. Mari simak penjelasan berikut ini. A. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau disebut dengan trimatra, memiliki panjang, lebar dan tinggi, menempati ruang, dan bisa dilihat dari segala arah. Nah, di sini pendapat mengenai pengertian seni patung diungkapkan oleh Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Jadi di sini dapat disimpulkan, menurut Mike Susanto, pembuatan seni patung itu dibedakan menjadi 2 metode ya, yaitu metode subtraktif dan metode aditif. Yang mana jika metode subtraktif membuat patung itu dengan cara mengurangi bahan seperti memotong, menata, sedangkan metode aditif yaitu membuat model terlebih dahulu seperti mengecor ataupun mencetak. Oke, sedangkan menurut Sunarso dan Suroto, seni patung itu adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Nah, itu tadi adalah pendapat seni patung menurut 2 ahli. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua. Ini adalah contoh-contoh pengukiran dari seni patung yang dibuat oleh suku Asmat. Nah, jika suku Asmat di Papua terkenal dengan patung primitifnya, pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Nah, ini seperti relief ya. Jadi pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang mereka. Jadi pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptaannya karena lebih bebas dan bervariasi. Oke, selanjutnya berdasarkan pembuatannya, patung dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata hanya untuk kepentingan personal atau pribadi saja, juga sebagai ekspresi, perasaan dan ungkapan pribadi, kemudian juga termasuk ke dalam tujuan religi atau sarana beribadah. Jadi maksudnya pada zaman dahulu, pembuatan patung dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau orang, juga untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah yang tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani. Nah, kemudian patung berdasarkan pembuatannya yang kedua itu sebagai fungsi sosial, diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok yang masuk ke dalam catatan sejarah, misalnya patung-patung monumen atau patung-patung yang dibuat untuk menghormati para pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang yang berjasa untuk bangsa atau suatu kelompok besar, misalnya seperti itu.
Nah, sedangkan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung sebagai fungsi fisik di sini patung yang bernilai estetika. Artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Jadi dia itu dibuat sebagai hiasan untuk taman, dibuat sebagai dekorasi gedung atau bangunan. Juga patung tersebut berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, ini contohnya patung-patung kerajinan ya, misalnya ukiran-ukiran atau patung yang dibuat untuk menghiasi suatu ruangan, suatu bangunan, atau dekorasi atau konstruksi bangunan. Nah, seperti itu termasuk ke patung sebagai fungsi fisik. Oke, kita tadi sudah memahami penjelasan pengertian dan fungsi patung. Sekarang kerjakanlah tugas ini di buku latihan seni budayamu. Perhatikanlah patung-patung berikut ini. Di sini ada 5 gambar patung. Kalian amati gambar patung di atas dan jawablah pertanyaan berikut. Sesuai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian jelaskan metode apa yang digunakan dalam pembuatan patung di atas. Kemudian, termasuk ke dalam fungsi apakah patung di atas? Kemudian kalian jelaskan apakah metodenya dari subtraktif ataupun aditif. Kemudian apakah fungsinya itu termasuk ke fungsi personal, fungsi sosial, ataupun fungsi fisik. Nah, sekian dulu penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.